Cinta Pertama Sang CEO. Bab 212. Udah, aku mau lihat ibu. Alea beranjak meninggalkan ayah dan memasuki ruang persalinan. Sementara Bara pun segera melangkah sambil memainkan ponselnya. Ia mengetikkan pesan dan mengirimnya kepada Yo. Aku sudah punya anak laki-laki, dong. Tulisnya disertai foto bayi mungil yang tadi ia timang. Masya Allah. Alhamdulillah, selamat bro, balas Yo, disertai emoji love. Gak udah sok romantis, Yo. Lihat emoji begitu darimu aku jadi mual. Sialan. Bara mengirim emoji tertawa. Hingga tiba di lift, langkahnya terhenti saat melihat Kalika sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Sepertinya itu adalah Alben. Aku gak mau tahu, Mas. Pokoknya kamu harus bertindak dan menghukum mereka supaya ada efek jera. Alea menantu kita dan sudah kuanggap anakku sendiri karena aku yang membesarkannya. Melihat dia diperlakukan seperti ini aku benar-benar gak terima. Gak ada damai-damai. Kalau dimaafkan ke depannya mereka bisa berbuat yang lebih buruk. Boy sudah mengambil langkah yang benar dengan melaporkan mereka. Biar saja kalau pada akhirnya mereka harus ditahan. Biar tahu rasa mereka, tambahnya. 2. Kening Bara berkerut mendengar ucapan Kalika. Serta-merta ia menebak bahwa telah terjadi sesuatu terhadap Alea. Selama ini dia diperlakukan buruk, tapi Alea diam saja dan gak ngadu. Sama suaminya aja dia gak ngadu, apalagi sama kita. Untung kemarin ketahuan karena Boy periksa rekaman CCTV. Bara terdiam di belakang. 3. Bara menarik napas dalam-dalam demi mengurai sesak yang terasa memenuhi dadanya. Ia segera melangkah masuk ke lift, tanpa meminta penjelasan dari Kalika. Apa yang ia takutkan sebelum menikahkan Alea dengan Boy ternyata benar-benar terjadi. Di mana Alea tidak begitu diterima dan diperlakukan dengan buruk. Bahkan sudah sejauh ini dan ia sama sekali tak mengetahui apa yang terjadi. Apa yang mereka lakukan sampai tangannya Alea melepuh. Kedua tangan lelaki itu mengepal. Menahan amarah yang berkecamuk dalam dada. Setelah membeli makanan dari sebuah restoran, ia kembali ke rumah sakit. Begitu memasuki kamar, hal pertama yang dilihatnya adalah Alea yang sedang duduk menemani ibunya. Diakui oleh Bara, Alea adalah tipe wanita yang paling... Setelah membeli makanan dari sebuah restoran, ia kembali ke rumah sakit. Begitu memasuki kamar, hal pertama yang dilihatnya adalah Alea yang sedang duduk menemani ibunya. Diakui oleh Bara, Alea adalah tipe wanita yang paling pandai menutupi sesuatu. Sama seperti ibunya. Bara menatap putrinya lekat-lekat, memandang tangannya yang terbalut perban. Ayah, kalau papa datang untuk melamar aku, tolong jangan diterima. Aku gak mau menikah dengan kakak Boy, ucap Alea kala itu sebelum Alben datang melamarnya untuk dijadikan menantu. Ya Allah, ternyata seburuk ini anakku diperlakukan dan aku tidak tahu. Ayah sudah datang, Bu, ucap Alea, menembuyarkan lamunan Bara. Maaf agak lama. Ngantri soalnya. Bara meletakkan kotak makanan di meja. Alea segera berdiri sehingga Bara bisa menggantikan posisinya dan mulai menyuapi istrinya. Kalau kamu dan Boy di sini, siapa yang jaga Sasi? Tanya Bara kepada Alea, mengingat mereka tidak menggunakan jasa babysitter. Sasi ikut sama Bian dan Aisyah, ayah. Nanti sore aja aku jemput sekalian pulang. Alea mengulas senyum. Sebenarnya, Bara ingin langsung menanyakan apa yang ia dengar dari Kalika tadi dan mendengarnya langsung dari Alea. Namun, ia tak ingin Mia mendengarnya. Khawatir akan membebani pikirannya. Usai menyuapi makan, seorang perawat masuk dan memberitahu bahwa Mia akan dipindahkan ke ruang nifas.
Alea masih mendampingi ibunya. Setidaknya memastikan bahwa kondisi ibu dan adiknya baik-baik saja. Bisa temani ibumu sebentar. Ayah ada urusan yang harus diselesaikan dulu. Alea mengangguk. Sementara Bara beranjak keluar dari kamar. Dilihatnya Boy sedang duduk di kursi sambil memainkan ponselnya. Ketika Bara mendekat dan duduk di sisinya, barulah perhatian lelaki itu teralihkan. "Bro," panggil Bara pelan. Boy menatapnya. Melihat raut wajah Bara yang serius, ia mampu menebak bahwa sesuatu yang serius baru saja terjadi. "Masih ingat syarat yang kuajukan sebelum kamu menikahi Alea?" Kedua alis tebal Boy saling bertaut mendengar pertanyaan itu. Meskipun Bara tak menyebut secara langsung, tetapi ia langsung paham kemana arahnya. Entah dari mana ayah mertuanya tahu, Boy yakin bukan dari Alea. 4. Kutitipkan Alea padamu karena aku percayakanmu bisa menjaga dan melindunginya. Aku sudah pernah bilang status sosial Alea mungkin akan dipermasalahkan sebagian keluargamu dan kamu menjamin akan melindunginya dari semua itu. Boy menunduk dan terdiam. Rasa bersalah semakin merasuk ke hatinya. Kesalahan apa yang dilakukan Alea sampai diperlakukan seperti itu oleh keluargamu? Gak ada, ayah. Aku yang salah karena kurang memperhatikannya sampai gak tahu hal-hal yang dia tutupi. Aku hanya berpikir bahwa selama ini dia baik-baik saja, padahal dia banyak memendam perasaannya sendiri. Aku minta maaf. Dia sempurna di mataku dan gak ada orang yang lebih layak darinya. Apa tindakanmu atas apa yang sudah mereka lakukan? Aku sudah melaporkan mereka dan sekarang sedang diperiksa di kantor polisi. Bara mengangguk pelan dan menghela napas panjang. Kenapa kalian menutupi masalah ini? Alea yang minta. Dia membuat aku berjanji akan merahasiakan masalah ini dari ayah dan ibunya. Bara terpejam. Dadanya kian terasa sesak. Memikirkan putrinya dihina dan direndahkan adalah sesuatu yang paling tidak bisa diterimanya. Apalagi jika sampai melukai seperti yang ia lihat hari ini. Dan mungkin saja, Alea sudah sering mengalaminya, tetapi sengaja menutupi. Kamu pasti tahu seberharga apa seorang anak perempuan bagi ayahnya. Aku sudah pernah bilang padamu, jangan Alea. Dia gak sepada dengan keluarga kalian. Dia mungkin akan dipandang sebelah mata dan gak dianggap. Tapi, kamu dan papamu menjamin itu gak akan terjadi. Boy terdiam dan kehilangan kata. Kalau boleh jujur, dirinya pun sangat marah dengan perbuatan Tante Melissa dan Arum. Suami manapun tidak akan ada yang rela istrinya ditindas, sekalipun yang melakukannya adalah keluarga sendiri. Sementara itu di kamar, Alea sedang bertukar suara dengan Bian melalui telepon. "Apa Sasi rewel?" tanyanya. "Gak kok. Gak pernah nangis malah. Dari tadi main terus sama Erion. Nginap di sini juga gak apa-apa," ucap Bian, sesekali suaranya terdengar memanggil Erion dan Sasi. "Makasih, Bian. Sebentar lagi aku pulang. Ibu udah baikan." "Alhamdulillah. Kamu senang dong punya adik. Laki-laki lagi." Alea terkekeh. "Oh ya, gimana tanganmu yang ketumpahan minyak?" Alea melirik ibunya sejenak, lalu sedikit menjauh agar Mia tak curiga. "Agak senut-senut, tapi gak apa-apa. Arum dan Inaya membeng udah keterlaluan. Biar aja kalau nanti mereka ditahan. Tapi kasihan, Inaya punya anak yang butuh dia. Kayaknya aku gak tega kalau dia harus pisah dari anaknya." Hela napas Bian terdengar dari sana. "Iya juga sih. Aku bicara dengan kakak dan papa nanti. Siapa tahu saja masih bisa damai. Takutnya kalau mereka benar-benar ditahan malah jadinya makin membenciku." 5. Perhatian Alea teralihkan pada pintu yang terbuka. Seorang perawat mendorong boks bayi ke sisi tempat.
Tidur. Bian, nanti aku hubungi lagi, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan berakhir. Alea melangkah cepat ke sisi ranjang dan menyambut adiknya. Bayi mungil itu tampak tenang dalam balutan selimut. Lucu ya, Bu. Wajahnya mirip banget sama ayah, ucap Alea, lalu memindahkan bayi itu ke pangkuan ibunya. Gak apa-apa kalau wajahnya mirip ayahmu, asal jangan kelakuannya, tutur Mia, membuat Alea tertawa pelan. Pintu kembali terbuka dan memunculkan Boy. Alea pun menoleh ke arah pintu dan menatap suaminya yang berdiri di sana. Bisa keluar sebentar? Ada yang mau aku beritahu, ucap lelaki itu. Alea pun langsung beranjak dan mengikuti suaminya. Alea melirik ke arah kursi di mana tadi ayahnya sedang duduk, namun sekarang sudah tidak terlihat lagi. Ayah mana, Kak? Tanyanya. Lagi pergi, sahut Boy. Katanya cuma sebentar, nanti balik lagi. Kemana? Bukannya di sini temenin ibu di sini. Boy mengulas senyum tipis. Ia genggam tangan wanita itu dan memintanya untuk mendekat. Oh ya? Bukannya tadi kakak bilang ada hal penting yang mau diomongin sama aku? Iya. Soal apa? Tanya Alea penasaran. Boy terdiam sejenak, lalu berkata, ayah sudah tahu masalah di villa. Dalam sekejap bola mata Alea membulat penuh. Tak bisa ia bayangkan bagaimana perasaan ayahnya saat ini. 6. Ayah tahu dari mana? Aku kan gak pernah ngadu, Kak. Alea menatap suaminya penuh tanya. Setahunya, ia tak pernah memberitahu tentang apa yang dialaminya kepada siapapun. Iya, sayang. Aku tahu kamu gak pernah ngadu. Boy membelai pipi wanita itu. Menatapnya penuh cinta. Terus, ayah tahu dari mana? Kakak yang ngasih tahu. Enggak lah. Aku kan sudah janji sama kamu. Ayah tahu karena gak sengaja dengar mama teleponan sama papa. Pas mau beli makanan buat ibu tadi. Alea menunduk. Pikiran melayang sebab takut ayahnya akan mengamuk dengan kejadian ini. Terus kenapa kakak gak susulin ayah? Gimana kalau ayah buat keributan dan ngamuk? Ya wajar kalau ayahmu marah. Ayah mana yang senang anaknya disakiti? Iya, tapi bukan dengan ngamuk. Kalau begitu kan bisa tambah masalah jadinya. Tenang, ayah gak akan ngamuk. Mungkin cuma mau ngomongin sama papa. Aku ngerti perasaan ayahku. Andai dia ngamuk, ya wajar. Kalau Sasi yang mengalami, aku pasti juga akan marah. Boy menatap Alea yang masih termenung. Sudah, jangan dipikirkan. Kamu belum makan, kan? Gimana kalau kita makan dulu? Tapi ibu sendirian di kamar. Nanti minta suster yang pantau. Gak lama kok, abis makan langsung balik ke sini. Apa gak sebaiknya beli makanan aja? Nanti makannya di sini sama ibu. Boleh. Kamu tunggu di sini. Tanyanya, dan Alea mengangguk. Boy pun segera menuju restoran terdekat. Sementara Alea mengeluarkan ponsel untuk menghubungi ayahnya dan menanyakan di mana keberadaannya. Khawatir ayahnya pergi ke rumah Tante Melissa dan membuat keributan. Namun, tiba-tiba saja deringan ponsel milik Bara terdengar tepat di belakang punggungnya dan membuat Alea menoleh seketika. Ayah, dari mana? Tanyanya, lalu memasukkan kembali ponsel ke dalam saku. Abis keluar sebentar, memangnya kenapa? Gak apa-apa. Ibu nyariin. Ibumu atau kamu? Alea tersenyum kecut. Ia pandangi wajah ayahnya demi mencari tanda kemarahan di sana. Tetapi, sama sekali tidak terlihat kalau Bara sedang marah. Apa kamu baik-baik saja? Tatapan Bara tertuju pada tangan putrinya yang terbalut perban. Baik, ayah. Ayolah, jangan bohong.
Ayah sudah tahu semuanya, tentang yang terjadi di villa. Juga tentang keluarga mereka yang sudah bersikap buruk padamu. 7. Alea terdiam sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Ia mengajak ayahnya untuk duduk bersama. Dulu, saat menyadari Boy menyimpan perasaan terhadapmu, aku mati-matian mau menjauhkannya darimu. Aku takut dia hanya mau main-main denganmu. Tapi, kemudian tahu kalau dia serius. Aku jadi makin takut karena ada perbedaan besar antara kita dengan mereka. Status sosial mereka terlalu jauh di atas. Bara menjeda ucapannya dan menghela napas. Tapi, dia mampu meyakinkanku dan aku menerimanya. Kadang aku bertanya, apa anakku akan bahagia, atau justru merasa tersisih? Apa anakku gak akan dipandang sebagai parasit di keluarga mereka? Sekarang setelah tahu seperti apa kamu diperlakukan, rasanya menyesal menerima lamaran mereka. Rasanya akan lebih baik kamu menikah dengan orang yang sama dengan kita. Sama-sama berasal dari keluarga biasa. Aku bahagia, ayah. Suami, saudara ipar dan mertuaku baik. Lagi pula aku gak setiap hari ketemu sama Tante Melissa, Arum dan Inaya. Kami hanya bertemu di acara keluarga saja. Ya sama saja, nak. Ia tersenyum dan membelai puncak kepala putrinya. Maafkan ayahmu ini. Andai gak memaksa kamu menikah dengannya, mungkin semua akan berbeda. Ayah, jangan ngomong gitu. Ayah sudah memilih orang yang tepat dan aku gak pernah menyesal menikah dengannya. Andai dengan orang lain, belum tentu aku sebahagia ini. Bara hanya tersenyum dan memeluk putrinya. Tanpa ia sadari bahwa di belakang mereka sudah ada Boy yang berdiri dan mendengar pembicaraan itu. Sementara itu, Bian baru saja selesai memberikan ASI-nya kepada Sasi. Ia menepuk punggung anak perempuan itu dengan lembut hingga akhirnya tertidur. Seharian ini Sasi bersamanya, sehingga ia harus menjaga dua bayi bersamaan. Sasi dan Erion jadi saudara sepersusuan sejak lahir. Kala itu ASI Bian tidak keluar selama beberapa hari setelah persalinan, sehingga Erion disusui oleh Alea. Kayaknya Erion sudah bisa punya adik nih. Ibunya sudah bisa jaga dua bayi, gurau Erlan saat masuk ke kamar. Bian mengancingkan pakaiannya di bagian dada. Jangan macam-macam, Mas. Bukan lahirannya yang sulit, tapi masa kehamilan itu. Mana mood gampang berubah, jerawatan, mual pagi sore malam, selera makan hilang. Kamu sih enak. Erlan mendekat dan memeluk wanita itu. Makanya, dalam agama kita, bagi anak, lebih utama ibunya dibanding ayahnya. Oh ya, Alea dan Boy belum datang jemput anaknya. Apa Sasi mau nginap di sini? Tadi si telepon, katanya lagi di jalan. Oh. Erlan mengangguk pelan, lalu beranjak menuju tempat tidur untuk mengecup pipi putranya. Di mana masalah di villa? Tante Mel sama Inara dan Arum masih harus menjalani pemeriksaan. Biar tahu rasa mereka. Aku juga kesal. Tutur Erlan. Sama, Mas. Aku kasihan sama Alea. Pantas selama ini kalau ada acara keluarga besar dia terkesan. 8. Menghindar. Sering banget aku nemu dia di dapur gabung sama Art. Atau di kamar sama anak-anak. Semoga kedepannya lebih baik dan kejadian kayak gini gak terulang lagi. Kata Papa, dulu Mama juga mengalami. Mama gak diterima sama Oma Buyut. Tapi, lama-lama Mama jadi menantu kesayangan Oma Buyut. Mungkin Alea nanti juga akan begitu. Doain aja. Amin. Suara bel pun mengalihkan perhatian mereka. Bian segera keluar dan membuka pintu. Alea dan Boy baru saja tiba untuk menjemput Sasi. Makasih, ya. Maaf gerepotin dari pagi, ucap Alea. Gak sama sekali. Oh ya,
Gimana keadaan ibu? Alhamdulillah, baik. Persalinannya lancar dan ibu sehat-sehat aja. Alhamdulillah ya Allah. Ikut senang. Akhirnya kamu ngerasain juga jadi kakak. Ada yang berbahagia dengan kelahiran, ada pula yang sedang menanti. Seperti Aisyah, ia harus menelan kekecewaan setiap kali melihat satu garis pada alat tes kehamilan yang baru saja dipakainya. Negatif lagi. La termenung sambil menghela napas panjang. Membuang alat tersebut ke tempat sampah. Kenapa aku belum hamil juga, ya? Apa perlu periksa ke dokter kandungan? Gumamnya pelan dengan pandang tertuju pada pantulan diri di cermin. Meyakinkan diri bahwa dirinya hanya perlu bersabar. Gak apa-apa, kan banyak orang yang bertahun-tahun menikah baru punya anak. Lagian aku nikahnya belum setahun. Kadang, ia merasa takut, andai ada yang tidak beres dengan rahimnya, dan ia kesulitan memberi keturunan, maka kemungkinan terburuk adalah cerai atau poligami. Astagfirullah, jangan sampai. Ia mengusap wajah. Kemudian meraih ponsel untuk menghubungi suaminya. Sebab sudah larut malam, tetapi Brian belum tiba di rumah. Namun, setelah dihubungi berulang-ulang, panggilan tak kunjung tersambung. Dan tidak biasanya Brian seperti ini. 9. Suara mesin mobil yang memasuki halaman rumah mengalihkan perhatian Aisyah. Wanita itu cepat bangkit, lalu mengintip melalui jendela. Benar, itu mobil suaminya. Gegas wanita itu keluar kamar. Menuruni tangga dengan tergesa-gesa dan membuka pintu utama. Arvin tampak keluar lebih dulu, lalu membuka pintu mobil bagian belakang dan membungkuk. Berbicara dengan orang di dalamnya. Lalu, membantu Brian untuk turun dari mobil. Arvin terlihat sedang memapahnya.